Jadi sebenarnya berdasarkan praktiknya ini, ionisasi bebas ini dibatasi untuk foton dengan energi puncaknya itu rendah. Lebih rendah dari 400 kilo elektron volt. Jadi ini memang ada beberapa limitasi ya. Beberapa limitasi juga yang diperlukan untuk energi lebih tinggi itu biasanya adalah ukuran biliknya ya. Jadi ini beberapa limitasi dari dosimetri absolut atau bilik ionisasi standar ya, lebih ininya. Yaitu limitasinya berupa pertama tadi dia energi puncaknya tidak lebih dari 400 kV ya, kurang dari 400 kilo elektron volt. Terus kemudian misalkan ukuran biliknya itu jika menggunakan 400 kilo elektron volt pun ukuran biliknya itu harus 60 cm. Terus kemudian saturasi biliknya itu berdasarkan saturasinya itu bernilai 10 kilo volt untuk 400 kilo elektron volt juga ya. Karena beberapa penelitian ini juga dilakukan menggunakan tekanan udara tinggi dan sebenarnya proses ini tuh untuk meningkatkan kinerja dari bilik tersebut juga ya. Namun ternyata hanya dapat digunakan untuk sinar X yang sekitar 2 mega elektron volt ya. Nah, penggunaan dosimeter absolut ini utamanya adalah biasanya digunakan untuk linek. Biasanya untuk kalibrasi linek karena beberapa juga memerlukan faktor koreksi, diantaranya mengambil dari literatur dan juga harus ditentukan sesuai dengan bilik ionisasi yang digunakan serta beberapa kombinasi ya, ada kombinasi kualitas radiasi yang diukur. Meskipun kita harus tahu juga beberapa kalibrasi ini dikombinasikan dengan kualitas radiasi yang digunakan dan juga beberapa faktor koreksi yang harus dipenuhi. Tapi pada umumnya dia digunakan untuk linek ya. Nah, beberapa faktor koreksi yang biasa digunakan pada dosis pengukuran dosis absolut ini adalah koreksi temperatur, polaritas, dan rekombinasi. Jadi ada beberapa faktor juga yang harus kita lihat ya. Jadi tidak hanya melihat satu sisi, tapi ada beberapa faktor yang disebut dengan berkaitan dengan faktor koreksi, diantaranya adalah temperatur tadi ya, suhu atau temperatur, tekanan udara, jenis polaritas atau polaritasnya seperti apa, dan juga rekombinasi. Mari kita gunakan beberapa hal tentang koreksi temperatur dan tekanan gas itu seperti apa di slide berikutnya ya. Koreksi temperatur. Nah, koreksi temperatur ini biasanya koreksi temperatur itu menggunakan densitas massa ya. Ini kita menggunakan koreksi temperatur dan tekanan gas ya, biar ngegabung. Koreksi temperatur dan tekanan gas itu menggunakan densitas massa, terus kemudian berupa gas tentunya di suatu volume yang dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan ya. Tekanan dari massa gas tersebut. Nah, pada suatu volume terdapat temperatur T dan tekanan P. Jadi ini berlakulah massa pada fungsi T dan P, di mana T adalah T adalah temperatur dan P adalah tekanan. Bila dibandingkan dengan massanya itu
Misalkan masanya, temperaturnya adalah 0 derajat, tekanannya adalah 101,3 kPa, ya akan berubah mengikuti hubungan berikut. Jadi ada beberapa hubungan yang bisa kita dapatkan. Jika M, T pada fungsi T dan P itu adalah 0 derajat untuk suhu dan untuk tekanannya adalah 101,3, maka dia akan berlaku hubungan seperti ini ya. Dikalikan dengan 273,2 per 273,2 ditambah T dikalikan dengan P per 101,3. Karena paparan ini berbanding terbalik dengan massa udara, maka faktor koreksi untuk temperatur dan tekanan dia akan menjadi satuan yang baru atau persamaan yang baru, 273,2 ditambah T dibagi dengan 273,2 dikalikan dengan 101,3 per P. Jadi dibalik ya. Nah, pada umumnya, tapi instrumen kalibrasi pada temperatur ruang itu enggak 0 derajat, tapi berapa? 20 derajat. Standarnya seperti itu ya. Jadi makanya untuk tekanan 101,3 kPa dengan kondisi demikian, pada saat suhu temperaturnya 22 derajat gitu, maka nilainya untuk faktor koreksi pada temperatur dan tekanan gas itu menjadi, kita tinggal mengganti bagian atau menambah bagian ini ya. Nah, di sini kita tambahkan suhunya 22 derajat karena tekanannya masih sama ya, 101,3 makin dibagi P. Gitu. Ini adalah instrumen yang digunakan atau beberapa persamaan yang digunakan untuk mengkoreksi temperatur dan tekanan gas. Satu ya. Temperatur dan tekanan gas. Oke, cek dulu bagian yang mana aja tadi yang harus kita koreksi. Yang pertama adalah temperatur gas, yang kedua adalah koreksi polaritas. Ya, ini adalah tentang koreksi polaritas. Bagaimana hubungannya dengan atau bagaimana mencari cara menjelaskan tentang koreksi polaritas. Jadi, koreksi polaritas ini merupakan jadi gini. Jumlah elektron primer dan sekunder. Jadi ini berhubungan dengan jumlah elektron ya. Jumlah elektron di mana elektronnya merupakan jenis dari primer dan sekunder memasuki dan meninggalkan elektroda tentunya ya. Jadi saat dia masuk dan meninggalkan elektroda, ternyata pengukurannya itu tidak sama. Beberapa parameter yang harus kita lihat juga adalah medan listrik yang sejajar dengan radiasinya ya. Menyebabkan partikel bermuatan sekunder akan berbeda dengan polaritasnya. Nah, pengaruh arah polaritas ini dapat memberikan efek bacaan pada elektrometer. Jadi ini akan mempengaruhi arahnya tadi ya. Arah, terus kemudian laju, juga akan berbeda dari segi energinya. Pengaruh inilah atau salah satu pengaruh dari arah pun juga ini akan memberikan efek bacaan terhadap elektrometer. Ya, dari faktor ini maka akan menghasilkan efek bacaan terhadap elektrometer. Nah, efek polaritas ini juga sebenarnya selain dilihat dari arah laju, juga bisa dicek menggunakan dua polaritas, yaitu menggunakan tegangan.
bisa menggunakan tegangan tinggi positif dan negatif. Kemudian bisa diambil rata-ratanya. Nah, jadi ini disebut dengan koreksi polaritas. Bagaimana dengan koreksi yang disebut dengan koreksi rekombinasi? Mari kita jelaskan. Berdasarkan koreksi rekombinasi, maka ini namanya juga rekombinasi. Jadi ada proses koleksi ion di sini. Jadi ion-ion ini dikumpulkan gitu. Berdasarkan proses yang tadi kita sebut adalah menggunakan tegangan tinggi untuk bilik ionisasi tertentu, namun sebenarnya ada proses rekombinasi di sini sebelum mencapai elektroda. Jadi muatan-muatan yang bergerak ini sebelum mencapai elektroda ini akan menghasilkan beberapa rekombinasi. Maka akan ada beberapa akibat. Yang pertama yaitu tentang kehilangan signal akibat rekombinasi ini. Namun sebenarnya kalau disebut dengan kehilangan sinyal sih sangat kecil ya sebenarnya prosesnya, karena radiasinya kontinu. Misalkan untuk radiasi gamma ya, radiasi gamma, namun sebenarnya untuk pulse radiation ini, untuk Linac, proses koreksi rekombinasi ini dapat terjadi lebih besar dari 1%. Tetap menggunakan dua tegangan ya, tegangan normal operasi dengan tegangan relatif itu kan lebih rendah dari idealnya. Jadi ini ada beberapa faktor intinya. Yang pertama tadi ada polaritas tentu, terus kemudian temperatur dan tekanan gas. Yang terakhir adalah rekombinasi. Jadi kalau misalkan pakai gamma, tadi kan kita contoh pakai gamma ya. Kalau pakai gamma, misalkan radiasinya adalah gamma, memang rekombinasi ini prosesnya akan kecil, tapi untuk menggunakan Linac, saat menggunakan alat dari Linac, ada proses rekombinasi koreksi yang lebih besar dari 1%. Jadi ini lebih besar 1% dibanding dengan radiasinya yang menggunakan radiasi gamma. Nah, jadi yang dihasilkan sama Linac itu adalah sebuah pulse ya, sebuah pulse radiation ya. Jadi ada pulsa radiasi yang dihasilkan Linac itu, rekombinasinya yang dihasilkan adalah 1%. Kemudian koreksi rekombinasi ini dapat ditentukan dengan tadi teknik. Jadi dua tegangan ya, menggunakan rekombinasi dua tegangan. Begitu. Di mana tegangannya itu kita sebut V1 dan V2, di mana V2 itu adalah tegangan normal, tegangan normal operationnya, dan V1 itu adalah relatif lebih rendah ya. Idealnya V1 itu paling tidak 3 kali lebih kecil daripada V2. Jadi bakalan lebih rendah dari V2. Gitu tambahannya tentang koreksi rekombinasi.